Video kali ini mari kita berkenalan dengan beberapa derby sengit di dunia saham kita. Saya bilang derby karena seperti di sepak bola, saham-saham ini sama-sama berkompetisi di industri yang sama dan sama-sama memiliki kinerja yang bisa dibandingkan. Ingat untuk tidak membeli saham hanya karena analisa singkat dari video ini. Selalu lakukan riset lebih lanjut kepada saham-saham yang menarik bagi Anda. Video kali ini hanya bertujuan untuk entertain saja. BBRI versus BBCA. Persaingan antara dua bank terbesar Indonesia ini, jika di dunia sepak bola mungkin bisa diibaratkan seperti der Klassiker antara Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen. Dortmund cenderung menghasilkan pemain bintang dari akademi, sedangkan Munchen lebih banyak membeli pemain-pemain besar yang sudah mahal. Bank BBRI menyasar kaum menengah atau UMKM, sedangkan Bank BCA lebih banyak bermain di level korporasi. BBRI memiliki total kredit pada UMKM sebesar 79% sendiri sebesar 716 triliun pada 2019. Sedangkan BBCA per 2019 memiliki porsi kredit korporasi sebesar 40,5% dan sisanya berasal dari kredit komersial dan UKM. Sepanjang 2019, total BBCA menyalurkan kredit sebesar 586,9 triliun, di mana 238,5 triliun untuk kredit korporasi. Sedangkan BBRI menyalurkan kredit sebesar 907,4 triliun, di mana 716,3 triliunnya untuk UMKM sepanjang 2019. Untuk performa sahamnya, kita bisa lihat BBCA lebih unggul dari BBRI. Selama 5 tahun terakhir, BBCA berhasil membukukan return 126,9%, sedangkan BBRI memberikan return 49,76%. Dua saham perbankan ini merupakan salah satu pilihan terbaik untuk investasi, di mana BBCA merupakan saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi di IHSG dengan nilai 754 triliun. Bank BRI sendiri merupakan bank dengan aset paling besar di Indonesia dengan 1,4 triliun. Kemudian ada derby di industri poultry, JPFA versus Cepin. Kedua perusahaan ini sama-sama berada di bisnis penjualan pakan ternak dan daging olahan. Bedanya adalah Java produk pakan dan produk olahannya lebih luas dengan ayam, sapi, ikan hingga unagi. Cepin sendiri hampir sama dengan menjual pakan ternak dan daging olahan, tapi produk mereka lebih banyak didominasi oleh produk dari ayam. Return saham yang dihasilkan kedua saham ini sejak 5 tahun terakhir hampir sama, di mana JPFA memberikan return 154% dan Cepin dengan 171%. Per 2019, JPFA memiliki total revenue sebesar 36,7 triliun, di mana kontribusi terbesar dihasilkan dari segmen peternakan dan pengolahan hasil peternakan sebesar 14,9 triliun, dan kemudian pakan ternak sebesar 13,5 triliun. Cepin memiliki total revenue sebesar 58,6 triliun. Penghasilan terbesar dari Cepin berasal dari penjualan pakan yang berkontribusi sebesar 27,8 triliun. Derby berikutnya adalah duel sesama developer properti terbesar di Indonesia, Pakuwon versus Ciputra. Pakuwon asal Surabaya, sedangkan Ciputra walaupun merata seluruh Indonesia tapi juga lekat dengan Surabaya. Dalam 5 tahun terakhir, Pakuwon tampaknya lebih unggul dengan return 3,92%. CTRA sendiri membukukan return minus 39%. Pakuwon mencatatkan total revenue sepanjang 2019 sebesar 7,2 triliun. Sedangkan per 2019, Ciputra mencatatkan penjualan 7,6 triliun, sedikit lebih banyak dari Pakuwon. Untuk kuartal 1 2020 ini, Pakuwon memiliki total penjualan 1,65 triliun. Ciputra mencatatkan penjualan kuartal 1 sebesar 1,5 triliun. Segmen bisnis Pakuwon dan Ciputra hampir sama, di mana Pakuwon bisnisnya terdiri dari sewa perkantoran, shopping center, dan apartemen. Kemudian mereka juga memiliki bisnis di hospitality dan real estate. Kontribusi terbesar bisnis Pakuwon adalah dari segmen real estate dengan total pada 2019 sebesar 3,5 triliun. Ciputra memiliki dua segmen, residential dan komersial. Residential terdiri dari kafling, rumah, ruko, apartemen hingga perkantoran. Sedangkan segmen komersial terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel, kantor, dan rumah sakit. Sama dengan Pakuwon, kontribusi pendapatan terbesar mereka juga berasal dari penjualan rumah hunian dan ruko sebesar 3,87 triliun per 2019.
Per 2019, Pakuan memiliki total aset 26 triliun dengan aset lancar sebesar 9,6 triliun dan aset tidak lancar sebesar 16,4 triliun. Komponen aset terbesar dari perusahaan properti biasanya berasal dari persediaan mereka. Persediaan ini bisa berupa kafling, ruko, atau perumahan yang siap dijual atau sedang dikembangkan. Di dalam aset lancar, kita bisa lihat bahwa Pakuan memiliki persediaan sebesar 3,5 triliun. Per 2019, Ciputra memiliki jumlah persediaan sebesar 10,6 triliun berupa aset pengembangan real estate seperti tanah, rumah hunian, ruko, dan kantor yang berada dalam tahap penyelesaian. Derby seru lainnya yang paling baru di IHSG adalah persaingan antara Indo Retail Makmur versus Sumber Alvaria Trijaya. Persaingan ini mungkin bisa disamakan dengan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid karena berdua sama-sama kuat. Kedua perusahaan ini sama-sama berada di bawah konglomerat Indonesia. Antoni Salim, bos dari Indofood, memiliki 25,3% saham dari Indo Retail Makmur. Sedangkan Sumber Alvaria Trijaya didirikan oleh Joko Susanto, teman dari Putra Sampurna dan orang terkaya RI peringkat ke-20 saat ini. Bagaimana return sahamnya? Dalam 5 tahun terakhir, DNET berhasil mengungguli AMRT dengan return 270%, sedangkan AMRT mencatatkan return 26%. Sebagai info, Indo Retail Makmur atau DNET ini tidak murni di bisnis minimarket seperti Alfamart. DNET memiliki kontribusi laba dari Indomaret, kemudian mereka juga memiliki kepemilikan di KFC yang dimiliki juga oleh PT Gelael, kemudian perusahaan infrastruktur Fiberstar, Ogarugi.com, dan Sari Roti. Untuk jumlah gerai sepanjang 2019, ternyata Indomaret lebih unggul dengan 17.600 gerai, sedangkan Alfamart memiliki 13.726 gerai. Duel seru lainnya antara SCMA versus MNCN. Kedua perusahaan ini merupakan penguasa di industri media. SCMA yang 61% sahamnya dimiliki oleh MTech ini didirikan pada tahun 1999 dan IPO pada 2002. SCMA atau Surya Citra Media adalah pemilik dari SCTV dan Indosiar. Sedangkan MNCN 56,28% sahamnya dimiliki oleh PT Global Mediacom. Global Mediacom ini adalah perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan media dan telekomunikasi yang salah satu pendirinya adalah Bambang Triharmojo. MNCN memiliki RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews. Mereka IPO di 2007. Nah, untuk return sahamnya, selama 5 tahun, kedua perusahaan ini sama-sama menghasilkan return negatif. SCMA minus 51% dan MNCN minus 62%. Mari kita lihat berapa sih revenue dan total pendapatan iklan mereka. Ini adalah laporan pendapatan dari SCMA per 2019. Total pendapatan mereka sebesar 5,5 triliun. Pendapatan iklan merupakan kontributor terbesar sebanyak 6,5 triliun. Ini adalah laporan pendapatan MNCN sepanjang 2019. Total pendapatan mereka ternyata jauh lebih besar dari SCMA dengan 8,3 triliun. Iklan non-digital memberikan kontribusi pendapatan terbesar dengan 7,3 triliun. Kemudian kita lanjut ke persaingan sengit di industri susu. Derby Manchester mungkin bisa menggambarkan persaingan antara Ultra Jaya dengan Diamond. Ultra Jaya bisa diibaratkan seperti MU yang sudah lama mendominasi Premier League sebelum PT Diamond Food atau Manchester City mulai bangkit beberapa tahun belakangan dan menjelma sebagai kompetitor yang sepadan. Jika ULTJ sudah IPO sejak 1990, DMND baru IPO di awal 2020. Ultra Jaya adalah produsen makanan berbasis dairy seperti susu UHT hingga creamer. Diamond Food memproduksi produk-produk susu, yogurt, jus, coklat hingga keju. Return kedua saham ini tidak jauh berbeda di mana ULTJ menghasilkan return minus 2%, sedangkan DMND 2%. Return ini saya hitung secara year to date dari awal tahun karena DMND baru IPO awal tahun ini. Untuk revenue per 2019, ULTJ membukukan pendapatan sebesar 6,2 triliun. Dan untuk kuartal 1 2020, ULTJ membukukan penjualan 1,6 triliun. Untuk DMND per 2019, mereka memiliki total pendapatan sebesar 6,9 triliun. Sedangkan hingga Juni 2020, DMND mencatatkan pendapatan 2,9 triliun. Melihat data ini, ternyata Diamond memiliki jumlah revenue yang lebih besar daripada ULTJ.
Mungkin hal ini disebabkan oleh produk yang lebih beragam dan susu diamond yang lebih sering digunakan di kafe-kafe. Apalagi jika dibandingkan secara harga, susu ultra full cream 1 liter harganya sekitar 18.000, sedangkan diamond full cream harganya di sekitar 15.000. Derby terakhir yang teman-teman harus tahu adalah persaingan klasik antara dua perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Gudang Garam versus HM Sampurna. Derby della Madonnina antara Milan dan Inter. Kebetulan, kedua perusahaan ini sama-sama berasal dari daerah Jawa Timur. Gudang Garam didirikan pada tahun 1958 dan IPO di tahun 1990. HM Sampurna didirikan tahun 1913 dan IPO di 1990. HM Sampurna adalah yang tertua dari Gudang Garam, Jarum yang berdiri tahun 1951 dan Bentol yang berdiri tahun 1930. 62,29% saham GGRM dimiliki oleh PT Surya Duta Investama. Sedangkan Philip Morris Indonesia memiliki 92,5% sahamnya HMSP. Untuk kinerja saham, HMSP sejak 5 tahun terakhir menghasilkan minus 48,8%. Sedangkan GGRM lebih baik dengan menghasilkan return 6%. Untuk revenue, GGRM memiliki total 110,5 triliun di 2019 dan di kuartal 2 2020 ini GGRM membukukan 26,3 triliun, turun sedikit dari 26,5 triliun di kuartal 2 2019. Rata-rata NPM atau net profit margin GGRM dalam 5 tahun adalah di sekitar 9%. HMSP sendiri mencatatkan total revenue sepanjang 2019 sebesar 106 triliun. Sedangkan untuk kuartal 2 2020, HMSP mencatatkan 21 triliun atau turun dari revenue pada kuartal 2 2019 sebesar 26,9 triliun. Untuk rata-rata net profit margin dalam 5 tahun, HMSP memiliki rata-rata 12,7%. Kita tahu bahwa salah satu komponen beban terbesar dalam industri rokok adalah dari pajak cukai. Nah, per 30 Juni 2020 ini, GGRM total memiliki kewajiban utang cukai, PPN, dan pajak sebesar 11,4 triliun. Sedangkan HM Sampurna per Juni 2020 memiliki kewajiban utang cukai sebesar 8,2 triliun. Dari segi pendapatan, penjualan sigaret kretek mesin menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan GGRM dan HMSP, di mana untuk pasar lokal GGRM membukukan 48 triliun dan HMSP membukukan 30,5 triliun. Nah, itu tadi teman-teman beberapa derby ketat di pasar saham kita. Persaingan dari dua perusahaan besar yang berada di dalam industri yang sama. Semua perusahaan yang saya bahas tadi sekilas memiliki kinerja yang cukup baik. Walaupun begitu, teman-teman harus teliti lebih dalam jika ingin membeli saham, jangan hanya karena menonton video ini saja. Oke, silahkan klik like bagi ke teman-teman dan jangan lupa subscribe.